Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, sekarang kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear. Nah, pertama dimulai dulu dari definisinya, di mana di sistem persamaan linear ini itu adalah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Berarti dia tuh di SPL ini persamaannya itu cuma pakai x aja gitu, kayak satu x berapa, satu x tambah berapa x gitu ya, nggak ada fungsi kuadratnya. Nah, disebut sebagai linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Nah, di real world-nya sendiri ada banyak masalah yang tidak tersebut. Misalnya di bidang teknik, sains, manajemen, sosial ekonomi, informatika, dan sebagainya. Biasanya problem-problem tersebut itu cukup diselesaikan dengan SPL gitu. Nggak usah sampai ke non linear gitu. Seperti itu. Nah, terus untuk macam-macam penyelesaian SPL sendiri, ini ada banyak ya metodenya. Ada dua metode jenisnya, itu ada metode langsung sama metode tidak langsung atau yang numerik gitu. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita cuma ngebahas 5 metode aja. Ini metode langsungnya aja kita bahas metode Gauss, terus Gauss-Jordan, dekomposisi LU aja. Sisanya bukan di pertemuan kali ini. Lalu untuk yang tidak langsung, kita akan membahas mengenai yang metode Jacobi sama Gauss-Seidel. Seperti itu. Nah, untuk yang metode tidak langsung itu ada faktor yang menjadikan banyak proses iterasi. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada bentuk matriksnya itu harus diagonal dominan. Terus yang kedua algoritma yang digunakan itu seperti apa dan titik awal yang digunakan. Masuk ke teorinya. Eliminasi Gauss ini digunakan untuk memecahkan sistem persamaan linear. Gimana caranya? Itu dengan mengubah persamaan linear itu ke suatu matriks gitu. Mana matriks tersebut itu akan diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer gitu. Nah, untuk yang eliminasi Gauss-Jordan itu sebenarnya mirip sama yang eliminasi Gauss, cuma di sini bedanya kalau yang Gauss-Jordan itu nanti matriksnya harus diubahnya ke dalam eselon baris tereduksi seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk langsung masuk ke studi kasus ya. Sini misalkan ada bentuk SL seperti ini, ada 2x1 min 6x2 min x3 sama dengan min 38 gitu. Terus ada lagi min 3x1 min x2 ditambah 7x3 sama dengan min 34. Terus yang ketiga itu ada min 8x1 ditambah x2 min 2x3 sama dengan min 20. Nah, SL ini nantinya akan kita ubah ke dalam bentuk matriks. Langsung di MATLAB-nya atau Octave-nya. Oke, aku aja. Oke, jadi dari persamaan tadi, pertama kita ubah dulu ya jadi matriksnya. Kurang lebih gini. Nah, jadi kalau kita udah punya matriksnya dan juga untuk matriks konstantanya, barulah nanti kita bisa masukkan ke dalam fungsi ini. Nah, sebelumnya, dalam penerapan algoritma eliminasi Gauss ini, itu kan kita melakukan reduksi baris ya. Di mana reduksi barisnya itu kita juga bisa menerapkan yang namanya partial pivoting. Mungkin sama Bu Umi juga udah sempat dibahas, di mana baris preduksi atau elemen baris preduksinya itu merupakan elemen terbesar yang ada di kolomnya itu. Jadi misalkan kalau di sini tadi kita punya ini, baris preduksi pertama itu adalah yang ini kan ya, di mana elemen preduksinya adalah 2.
Nah, nanti dari baris itu kita akan mencari elemen prediksi lain yang merupakan elemen mutlak paling besar di dalam kolom itu. Jadi kita cek kolom yang di bawahnya ini. Kan ada 2, min 3, sama min 8. Di mana nilai mutlak terbesarnya adalah 8. Maka dari itu, kita akan melakukan pivot atau menukar posisi dari baris pertama dan baris ketiga ini. Supaya elemen prediksinya itu merupakan elemen terbesar. Gitu. Elemen mutlak terbesar. Tujuannya apa? Supaya menghindari round of error atau error yang disebabkan oleh pembulatan yang mungkin muncul karena nilai yang terlalu besar ataupun nilai yang terlalu kecil. Gitu. Nah, jadi di sini ya. Jadi kita nyari dulu nilai terbesar yang ada di kolom elemen prediksinya itu. Nah, nanti dimasukin ke variabel pivot. Pivotnya itu memuat elemen terbesarnya. Sementara K-nya itu memuat indeks dari elemen terbesarnya itu. Indeksnya berapa? Kalau ada elemen terbesar selain elemen prediksi yang sekarang, maka nanti posisinya akan ditukar, posisi barisnya. Gitu. Kalau enggak, ya di skip. Nah, partial pivoting ini dilakukan setiap kita ingin mereduksi semua barisnya ya. Maka dijalankannya dalam for utamanya ini. Nah, kemudian barulah setelah dilakukan partial pivoting, kita baru melakukan preduksiannya. Gitu. Berarti forward elimination-nya baru kita lakukan. Jadi misalkan kalau ini tadi contoh ini aja ya. Untuk contoh misalkan, nah ini nih, kan tadi 0,02, ini di bawahnya ada yang lebih besar nggak mutlaknya? Oh ternyata ada 1. Nah makanya baris yang memuat 1 dan 0,02 ini kita tukar supaya dia menjadi paling atas gitu, sebagai menjadi baris prediksi. Setelah itu baru kita melakukan eliminasi dengan mencari multiplier di setiap barisnya. Jadi misalkan baris kedua itu multipliernya berarti 0,02 dibagi 1. Berarti kita mereduksi baris 2 dikurangi oleh baris 1 yang dikali 0,02 per 1 gitu. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Sehingga nanti kolom yang sisanya itu akan menjadi 1. Dan itu akan terus dilakukan hingga tercapai bentuk row echelon seperti ini. Coba kita ini aja. Kan kita udah punya matriks A dan B-nya ini ya. Nah, ini nanti yang pertama itu kan tadi sesuai yang aku bilang tadi untuk prediksi yang pertamanya itu kelihatan ya, kalau di sini udah bukan 2 lagi tapi 8 gitu. Kenapa? Karena tadi udah ditukar dengan partial pivoting si 2-nya ini. Nah, terus prosesnya berlanjut terus hingga terbentuk ini, bentuk seperti ini. Mungkin setelah terbentuk row echelon ini, barulah nanti kita akan melakukan backward substitution di sini. Yang mana dilakukan berarti kan 8 itu B-nya berapa, kemudian nanti B dibagi oleh si 8 ini, ketemulah X3-nya. Terus nanti X2-nya dicari dengan menggunakan X3 yang tadi diperoleh, dan seterusnya hingga tercapai X1 ini. Begitu. Nah, berikutnya untuk eliminasi Gauss-Jordan, secara garis besar itu prosesnya sama ya kayak yang tadi. Tapi bedanya itu adalah setelah tercapai bentuk row echelon seperti ini, nanti kita akan melakukan yang bisa dibilang itu sebagai backward elimination, di mana mirip kayak forward elimination, cuma dilakukannya mundur ke belakang gitu. Jadi misalkan kalau ini, nah ini kan tadi hasil forward elimination-nya itu seperti ini ya. Setelah itu, kita melakukan backward elimination, di mana kolom-kolom yang ada di atas si elemen prediksinya itu bakal dihapus gitu oleh elemen diagonalnya. Jadi seperti ini. Ini untuk forward elimination-nya masih melakukan partial pivoting, tapi kalau untuk backward elimination-nya nggak perlu, karena memang udah nggak bisa gitu. Jadi secara garis besar sama, cuma bedanya di situ aja. Kalau eliminasi Gauss biasa, dia hanya sampai di sini doang, dan kemudian abis itu dilakukan backward substitution. Sementara itu untuk eliminasi Gauss-Jordan, dia setelah dilakukan forward elimination, dilakukan backward elimination-nya. Barulah abis itu bisa disubstitusi dengan konsata yang udah dimiliki. Gitu. Nah, berikutnya, itu sebenarnya tadi agak itu ya, ketinggalan di PPT-nya itu ada dekomposisi LU. Di mana dekomposisi LU ini mungkin teman-teman udah cukup familiar, kita bisa mendekomposisi sebuah matriks A ke dalam dua pecahan matriks, yakni L dan U.
lower, dan upper gitu. Cara dapat L dan U-nya gimana? Ada beberapa cara. Tadi pertama dengan melakukan forward elimination, terus ada juga algoritma Doolittle, Cholesky, sama Krauts. Tapi untuk saat ini kita hanya membahas mengenai forward elimination aja, di mana algoritmanya kurang lebih mirip sama forward elimination yang ada di Gauss dan Gauss-Jordan gitu. Jadi di sini LU solusi. Setelah kita dapat L dan U-nya ini, kita bisa mencari dua matriks lain, yakni Z dan X gitu. Di mana Z ini dapat dicari dengan mana ya? Sorry. Nah ini nih. Jadi Z ini dapat dicari melalui persamaan LZ sama dengan C. Kemudian setelah dapat Z, kita bisa mencari hasil X-nya dengan menggunakan persamaan UX sama dengan Z gitu. Nah, jadi tahap pertama di sini itu adalah kita harus mendekomposisi dulu matriks yang kita miliki menjadi matriks L dan matriks U. Gitu. Jadi di sini adalah source code untuk yang tadi, forward elimination yang tadi dengan sedikit modifikasi ya. Karena di sini kita mempunyai sebuah matriks baru, yakni matriks L, matriks lower, yang harus kita cari nilainya melalui nilai-nilai multiplier yang tadi kita gunakan. Multiplier yang ininya nih. Kalau di eliminasi Gauss, kan ada M ini ya. Nah, nilai ini adalah nilai yang kita masukkan ke matriks CL. Sorry. Nah, ini nih. Nanti, untuk algoritma pencarian dekomposisi LU ini, kita juga tetap menerapkan partial pivoting. Jadi, yang di pivot bukan cuma matriks utamanya aja, tetapi matriks L-nya juga kita kita pivot juga sesuai dengan perubahan pada matriks A gitu. Atau matriks U sih kalau di sini konteksnya. Mungkin kita coba ini aja. Sintaksnya kurang lebih masih sama ya. Kita memasukkan dua matriks yang kita miliki. Nah, di sini juga hasilnya kurang lebih mirip ya. Hasil akhirnya 48 min 2. Tapi kita lihat tahap-tahapannya. Nah, ini kalau teman-teman lihat sini, matriks U-nya itu sama persis kayak matriks hasil forward elimination yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Ini hasil forward elimination tadi. Terus ini juga sama aja. Ya, kebetulan karena kita pakai algoritma yang sama gitu, yaitu forward elimination. Dan untuk matriks L-nya itu adalah nilai-nilai yang diperoleh dari si multiplier ini. Gitu. Jadi tadi kan misalkan contohnya mana ya? Misalkan untuk yang pertama ini. Misalkan untuk yang ini kan ya, ini multipliernya itu berarti 0,02 per 1. Nah, nanti nilainya itu akan dimasukkan ke dalam matriks L-nya tadi. Dan itu dilakukan untuk setiap multiplier yang diperoleh. Dan juga perhatikan bahwa karena kita menggunakan partial pivoting, multipliernya juga ikut berubah ya kalau matriks U-nya itu berubah. Oke. Jadi itu adalah source code untuk metode-metode langsung yang kita miliki. Ya, mungkin kalau gimana cara input itunya matriksnya ini ada sama ada ya. Nah, kita tuh diubah ke dalam metodenya atau ke dalam itu udah. Oh. Kenapa? Kan kebuka. Jadi itu tadi bentuk kita tambahkan yang tanda-tandanya itu aja deh di notepad aja tuh ya. Yep. Nah, di sini berarti kalau dalam bentuk matriks berarti bentuknya kan 2, min 6, min 1 seperti itu kan ya. Terus ada min 3, min 1, 7. Terus min 8, 1, sama min 2 gitu. Nah, matriks ini tuh nantinya itu dikalikan sama X, di mana X-nya itu adalah
matriks X di mana X-nya adalah X1, X2, dan X3. Makanya kenapa di inputnya itu nanti A itu bisa dapat seperti tadi yang di awal. Nah, bisa dapat ini gitu. Terus untuk B-nya itu matriks B yang di sini yang diinputkan di sini itu adalah si apa namanya? Konstanta yang di ya pokoknya yang di sisi kanan itu adalah matriks B-nya gitu. Seperti itu. Itu untuk sebagai tambahan aja. Nanti kalau misalkan bingung mau masukin sama SQL-nya ke dalam Oh ya, sama sedikit tips penting ya. Untuk masukin matriksnya itu kita bisa jadi kayak declare satu-satu gitu kan sebagai sebuah matriks. Misalkan sorry. Mana? Matriks ya, matriks gitu. Bisa kita satu-satu gitu, misalkan 2 min 6 min 1 dan seterusnya gitu kan. DST gitu. Atau juga bisa menggunakan misalkan kita membuat sebuah matriks kosong, sebuah variabel kosong gitu. Nah, kita bisa menggunakan variabel editor gitu. Ini kalau memang teman-teman pengen masukinnya manual gitu kan. Ya, kayak gini bisa 2 terus min 6 min 1 gitu. Kita bisa menggunakan command window-nya, code editornya atau variabel editornya ini. Sesuka hati. Jadi ini untuk source code di PPT-nya agak kurang ini ya. Ini masih source code lama, masih belum diubah. Nanti akan kita post ulang. Oke. Mungkin kita lanjut untuk metode iteratif ya atau metode numeriknya. Jadi yang pertama kita punya iterasi Jacobi, di mana dari sistem persamaan linear yang kita punya tadi, kita akan mendefinisikan bahwa x0 di mana kita kan menggunakan iteratif ya. Jadi setiap variabelnya tuh punya iterasi. Jadi xn untuk untuk n dari 0 sampai ya iterasi tertentu gitu. Nah, kita mendefinisikan dengan asumsi bahwa x0-nya itu bernilai 0. Dan juga kita dapat merumuskan persamaannya seperti ini. Nanti dari persamaan ini kita bisa ubah menjadi perhitungan mana bumi. Nah, ini. Dari persamaan tadi nanti kan bisa kita ubah ke ini. Dan inilah persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari masing-masing iterasi dari metode ini gitu. Jadi pertama mungkin kita lihat source code-nya dulu aja ya. Kita bisa bandingin langsung sama ini ya. Oke, jadi untuk fungsi ini kita akan menggunakan 4 buah parameter. A dan B itu adalah matriksnya. A-nya itu adalah matriksnya, B-nya itu adalah konstanta di sisi kanannya itu tadi. Tol ini adalah batas toleransi galatnya dari iterasi terakhir sampai iterasi sebelumnya gitu. Dan sementara max iter ini adalah iterasi maksimum atau nilai n-nya lah gitu. Nah, di sini kita cari dulu size dari matriksnya itu berapa. Gitu. Berarti kan N itu akan memuat barisnya, dan M itu akan memuat kolomnya. Nah, habis itu, ini kita akan mencari nilai X0-nya dulu. Bukan X0. Ini, kalau di sini tuh kita asumsikan nilai X1 dulu. Kan tadi X0-nya itu adalah 0. Nah, kalau ini 0, maka untuk X1-nya itu pasti adalah konstanta ini dibagi oleh koefisien si variabel yang kita cari itu. Makanya kita bagi BI dengan AI ini. Gitu. Coba aja kalau teman-teman masukin untuk nyari X1, itu pasti kan Y0-nya pasti 0, terus Z0-nya pasti 0, makanya hasilnya pasti 2/5. Gitu. Makanya ini kita cari dulu untuk X1-nya, Y1-nya, dan Z1-nya dengan ini. Gitu. Begitu juga untuk misalkan SPL dengan variabel-variabel lainnya ya. Nah, terus ini kita transpose dulu aja biar dia jadi berdiri. Tadinya yang dari baris menjadi sebuah kolom gitu. Nah, kemudian di sini ada C, di mana variabel C ini adalah koefisien dari masing-masing variabel yang ada di sini. Dan C itu bernilai negatif dari A. Kenapa? Karena dalam perhitungan kita nanti, dalam mencari ini kan pasti konstanta yang kita miliki itu dikurangi oleh koefisien dan variabel yang kita miliki lain
diisikan 2 min 1 YN dan min 3 ZN. Yang aslinya tadi kan 2 min 1 YN plus 3 ZN gitu. Jadi makanya di sini kita negatifin. Nah, nilai CN-nya juga untuk variabel untuk elemen-elemen diagonal itu kan nanti bakal dijadiin si pembagi dan kita nggak perlu ada di dalam matriks C ini lagi, maka kita jadikan 0. Dan juga karena ini semuanya dia bakal dibagi oleh si koefisiennya, maka di sini kita bagi juga langsung di sini. Dan ini D di sini adalah konstanta yang kita miliki di awal tadi. Nah, setelah persiapannya selesai, barulah kita mulai perhitungan iterasinya. Jadi, dalam source code ini, iterasinya itu akan berhenti dengan dua kondisi. Kondisi pertama itu ketika iterasi maksimumnya tercapai. Dan kondisi kedua itu ketika batas toleransinya tercapai. Ketika batas toleransinya nggak tercapai, kita akan asumsikan ketika batas toleransinya itu tidak terpenuhi, kita asumsikan bahwa metode ini tidak converging gitu. Mungkin dia tidak converge karena hal-hal tertentu, misalkan karena tadi matriksnya itu tidak diagonally dominan gitu. Atau misalkan metode yang digunakan kurang efektif atau iterasinya kurang banyak, batas toleransinya terlalu kecil dan hal-hal lainnya. Jadi di sini kan ini untuk perhitungan masing-masing xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1-nya. Kemudian ini dicek apakah error antara iterasi terbaru dengan iterasi sebelumnya itu sudah lebih kecil dari batas toleransi yang kita tetapkan. Kalau sudah, maka fungsinya kita selesaikan dan kita declare bahwa oh ini metodenya converge gitu. Dan kita cukupkan, nanti kita return nilainya secara paksa dan fungsinya pun berhenti gitu. Kalau enggak, maka nanti fungsinya akan terus loopingnya akan terus berjalan hingga iterasi maksimumnya tercapai. Jadi nanti kalau udah tercapai, ya kita asumsikan kayak tadi ya, bahwa metodenya itu tidak converge, gitu. Teman-teman kalau juga notice dari tadi, itu kita menggunakan sebuah fungsi tick dan talk di awal source code yang kita miliki. Fungsinya itu adalah mencatat runtime dari masing-masing pemanggilan fungsi. Nah, ini nanti akan kita gunakan dalam penugasan untuk membandingkan efektivitas antar metode yang kita miliki ini. Jadi itu adalah untuk iterasi Jacobi. Mungkin bisa kita coba jalankan dulu aja ya. Jacobi. Tadi parameter utama itu matriks dan koefisiennya. Kemudian kita butuh batas toleransinya, misalkan 10 pangkat min 1 atau 0,1 gitu. Terus batas iterasinya berapa? Kan di sini batas iterasinya 10. Nah, ini disebutkan bahwa metode Jacobinya ini nggak converge. Kenapa? Kita lihat dulu matriks yang kita miliki. Jadi tadi udah dibahas tentang diagonal dominan belum ya? Oh ya. Nah, ini tadi kan kita nyoba ya masukin ke metode Jacobi itu, tapi ternyata nggak converge. Kenapa? Karena kalau kita ingin menggunakan metode iteratif untuk menyelesaikan SPL ini, kita memerlukan suatu matriks yang diagonally dominan, di mana maksudnya itu setiap elemen diagonal di dalam matriks itu nilainya lebih besar atau sama dengan dari jumlah mutlak elemen yang lainnya. Jadi di sini misalkan untuk baris pertama ya, baris pertama kita punya 2, min 6, dan min 1. Di mana elemen diagonalnya adalah 2. Apakah 2 itu lebih besar daripada apakah mutlak 2 itu lebih besar daripada mutlak 6 ditambah mutlak 1? Kan enggak ya. Maka kalau salah satu barisnya itu tidak terpenuhi, kita bisa menyatakan bahwa matriks ini tidak diagonally dominan. Terus caranya gimana? Kita bisa mengubah urutan baris dari matriks yang kita miliki. Jadi misalkan yang tadinya 2-nya di atas, kita ubah menjadi 8-nya di atas. Kemudian 2-nya pindah ke tengah. Dan yang baris apa? Jadi apa tadi? Sorry. Ini. Ini kan 2-nya tadi nggak diagonally dominan ya. Terus kira-kira siapa yang diagonally dominan? Oh, kayaknya 8 iya nih. Mutlak 8 itu lebih besar daripada mutlak 1 tambah mutlak 2. Terus mutlak 6 itu lebih besar dari mutlak 2 dan mutlak 1. Plus mutlak 1 gitu.
dan mutlak 7 itu lebih besar dari mutlak 3 plus mutlak 1 gitu. Makanya kita bisa menyusun ulang matriks yang kita miliki menjadi seperti ini supaya diagonally dominan gitu. Misalkan tadi udah keubah di Octave Adom gitu. Nah, jadi urutan barisnya kita ubah jadi seperti ini ya supaya diagonally dominan, dan juga untuk konstantanya jangan lupa urutannya diubah juga sesuai dengan barisnya tadi gitu. Coba kita masukin ulang ke dalam sini. Nah, barulah disebutkan di sini bahwa metodenya itu ternyata bisa dijalankan untuk converging gitu. Mungkin ini hasilnya nggak sesuai sama kayak yang metode langsung tadi, dan itu memang suatu hal yang wajar karena ini kan metode iteratif ya. Nah, nanti teman-teman, nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri dalam penugasannya itu coba-coba dengan kalau misalkan batas toleransinya diubah, apakah hasilnya lebih bagus atau iterasi maksimumnya diubah, hasilnya dampaknya bagaimana gitu. Mungkin kita bisa juga tampilkan hasil yang diperoleh iterasinya dengan menggunakan display ini ya. Jadi kita display hasil iterasinya. Nah, ini misalkan iterasi pertama ternyata ini masa iterasinya ya. Iterasi 1 2 3 4. Oh, yang pertama itu X-nya segini, Y-nya segini, Z-nya segini. Terus di iterasi kedua berapa dan seterusnya hingga iterasi yang terakhir gitu. Habis ini kita komen dulu aja. Jadi itulah untuk iterasi Jacobi. Kemudian ada lagi untuk iterasi Gauss-Seidel, di mana secara garis besar metode kedua metode ini itu kurang lebih sama. Yang pembeda itu adalah ininya, formula nilai yang kita gunakan. Kalau tadi dalam satu iterasi di metode Jacobi ini kita menggunakan nilai yang lama, nilai metode nilai iterasi sebelumnya. Tapi dalam iterasi Gauss-Seidel atau metode Gauss-Seidel ini kita menggunakan iterasi yang paling baru. Jadi kalau di sini kita udah dapat, misalkan kita di sini ngitung xn plus 1-nya. Terus habis itu dapat kan berapa? Nah, untuk mencari yn plus 1-nya, kita pakai xn plus 1-nya di sini. Jadi variabel yang kita gunakan selalu variabel terbaru gitu. Selalu nilai yang terbaru. Jadi secara source code mungkin perbedaannya ada di sini ya. Pertama, karena tadi kita selalu menggunakan nilai terbaru, untuk iterasi pertamanya, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa dia itu nilainya merupakan konstanta gitu. Jadi apa? Karena misalkan untuk nyari Y1, kan kita udah nggak bisa pakai X0 doang di sini. Maka nanti nilainya udah bukan si konstanta dibagi oleh koefisiennya doang. Jadi kita tambahkan sebuah baris conditional di sini untuk memisahkan. Kalau tadi kan dipukul sama rata gitu aja. Kemudian ini kurang lebih sama, ininya juga sama. Nah, bedanya palingan di sini juga ya. Di sini kita menggunakan variabel terbaru, nggak kayak yang tadi ini, nggak kayak yang sebelumnya. Mungkin bisa kita coba aja. Apa ini? Oh, sorry. Ya, itu map barusan dimarahin Octave-nya karena nama fungsinya itu nggak sesuai sama nama filenya. Oke. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Ini kalau kita bandingin mungkin dengan iterasi yang tadi itu, dengan metode Jacobi, dia sedikit lebih bagus daripada metode Jacobi itu. Gitu. Karena memang kita menggunakan variabel paling baru dibanding dengan yang sebelumnya. Coba kita lihat dulu PP-nya lagi. Oke. Ya, jadi mungkin sejauh itu ini yang bisa kita sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin tadi pembawaanku agak terlalu terbata-bata, itu mohon maaf ya. Kalau mau ditanyain gak apa-apa. Hmm.
karena nggak ada bedanya nanti hasilnya. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kebanyakan. 4, 6, 8. Gimana gue sorry, sorry. Nggak tahu. Aku bilangin yang ini dulu aja. Oke, jadi mungkin untuk tugasnya itu berikut ya. Ini cuma ada satu soal, tapi anaknya 3 kayaknya. Jadi ini soalnya itu ya kita menyelesaikan sebuah SPL. Sini kita ada 2 SPL ya, ada yang A, ada yang B. Nah, teman-teman tolong selesaikan dengan menggunakan metode-metode yang tadi telah disampaikan. Itu Gauss, Gauss-Jordan, dekomposisi LU, Jacobi, dan Gauss-Seidel. Gitu. Untuk Jacobi dan Gauss-Seidelnya itu sendiri, jumlah iterasinya nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi untuk percobaan, teman-teman bisa coba-coba sesuka hati dulu aja. Misalkan mau nyoba N-nya berapa, itu sesuka teman-teman dulu aja. Untuk laporan nanti kita sampaikan lebih lanjut. Nah, nanti dari hasil yang diperoleh, itu teman-teman tentukan galat yang di tentukan galat yang diperoleh oleh metode iteratifnya itu kalau dibanding dengan metode langsung. Dan juga tadi kita sudah mengenalkan teman-teman dengan fungsi ini ya, di mana dia digunakan untuk mencatat runtime dari masing-masing pemanggilannya. Itu teman-teman juga catat runtime-nya dan bandingkan metode mana nih yang kira-kira paling efisien gitu, mungkin paling cepat atau yang paling lama gitu. Nanti teman-teman analisis dan tarik kesimpulan aja. Dua empat aja. 2, 4, 8. Boleh. Nah, iya. Oh, aku nggak suka. Aman. Oke. Oke, untuk jumlah iterasi yang nanti digunakan di metode iteratifnya itu nanti ini ya, ada N sama dengan 2, 4, dan 8. Itu tolong diterapkan untuk metode Jacobi dan metode Gauss-Seidelnya. Dan untuk batas toleransinya sendiri itu 10 pangkat min 4. Atau 0,001 ya. Ada pertanyaan kah? Coba. Sorry. Aku bisa ngomong ya. Aku bisa ngomong. Kayak bisa ya. Kamu nggak bisa. Gimana ya caranya pakai masker? Tapi kedengeran nggak sih? Kalau pakai masker. Kayak facial gitu. Iya, iya, direkam.